Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah fonologi, kami akan menjelaskan tentang bunyi konsonan. Secara praktis, biasanya konsonan dibedakan menurut 1. Cara hambat, 2. Tempat hambat, 3. Hubungan posisional antara penghambat-penghambatannya, atau hubungan antara artikulator aktif dengan pasif, disebut juga struktur. 4. Bergetar tidaknya pita suara. 1. Konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup mempunyai beberapa macam. A. Konsonan hambat letup bilabial. B. Konsonan hambat letup apikodental. C. Konsonan hambat letup apikoalveolar. D. Konsonan hambat letup apikopalatal. E. Konsonan hambat letup mediopalatal. F. Konsonan hambat letup dorsovelar. Dan konsonan hamzah glotal plosive, glotal stop. Konsonan hambat letup bilabial. Artikulasi hambat letup bilabial P-B. Keterangannya yaitu langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan. Bibir bawah menekan rapat pada bibir atas, sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Yang kedua, bibir bawah yang menekan rapat dan bibir atas itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. Konsonan hambat letup apikodental. Artikulasi hambat letup apikodental T-D, T-D. Keterangannya yaitu pertama, langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan. Ujung lidah menekan rapat pada gigi atas bagian dalam, sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Yang kedua, ujung lidah yang menekan rapat pada gigi atas itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. C. Konsonan hambat letup apikoalveolar. Artikulasi hambat letup apikoalveolar T-D. Keterangannya yaitu langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan. Ujung lidah menekan rapat pada gusi, sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Yang kedua, ujung lidah yang menekan rapat pada gusi itu kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. D. Konsonan hambat letup apikopalatal. Artikulasi hambat letup apikopalatal T-D. Keterangannya yaitu langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan. Ujung lidah menekan rapat pada langit-langit keras, sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk sesaat. Kedua, ujung lidah menekan rapat pada langit-langit keras itu, kemudian secara tiba-tiba dilepaskan. Terjadilah letupan udara keluar dari rongga mulut. E. Konsonan hambatan letup mediopalatal. 1. Tengah lidah menekan rapat pada langit-langit lunak. 2. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan sehingga udara tidak bisa keluar melalui rongga hidung. 3. Karena 1 dan 2, maka udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat. Keempat, secara tiba-tiba, tengah lidah yang menekan rapat kemudian dilepaskan. Terjadilah letupan sehingga udara keluar dari mulut. F. Konsonan hambat letup dorsovelar. Keterangan 1. Pangkal lidah menekan rapat pada langit-langit lunak. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan sehingga udara yang dihembuskan dari paru-paru terhambat untuk beberapa saat. Kedua, secara tiba-tiba, pangkal lidah yang menekan rapat kemudian dilepaskan. Terjadilah letupan sehingga udara keluar dari mulut. G. Glotal. Apa itu glotal? Glotal disebut dengan hamzah. Biasanya muncul ketika kita membunyikan vokal tanpa disertai konsonan lainnya. Kemudian 2, ada konsonan nasal. Konsonan nasal dibagi menjadi 4, yaitu konsonan nasal bilabial, konsonan nasal letup apikoalveolar, konsonan nasal letup mediopalatal, dan konsonan nasal letup dorsoveral. A. Konsonan nasal bilabial. Keterangan 1. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan. 2.
bibir bawah menekan rapat pada bibir atas. Ketiga, karena 1 dan 2, maka jalannya udara dari paru-paru melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. Keempat, pita suara ikut bergetar. B. Konsonan nasal letup apiko-alveolar. Keterangan 1. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan. Bersama dengan itu, ujung lidah ditekankan pada gusi. Kedua, karena 1, maka jalannya udara melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. Ketiga, pita suara ikut bergetar. Konsonan nasal letup mediopalatal. Konsonan nasal mediopalatal terjadi bila penghambat artikulator aktifnya adalah tengah lidah dan artikulator pasifnya adalah langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan adalah N. Konsonan nasal letup dorsoveral. 1. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan. Bersama dengan itu, pangkal lidah dinaikkan rapat pada langit-langit lunak. 2. Karena 1, maka jalannya udara melalui rongga mulut terhambat dan keluar melalui rongga hidung. 3. Pita suara ikut bergetar. Konsonan paduan. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Proses terjadinya dengan menghambat penuh arus udara dari paru-paru, kemudian hambatan itu dilepaskan secara bergeser pelan-pelan. Jadi strukturnya rapat kemudian dilepaskan pelan-pelan. Tempat artikulasinya adalah ujung lidah dan gusi bagian belakang atau langit-langit keras bagian depan atau prepalatal. Bunyi yang terjadi adalah paduan apiko-prepalatal to D. Perbedaan antara kedua paduan itu ialah to paduan keras tak bersuara sedangkan D adalah paduan lunak bersuara dan hambatannya lebih pendek. Konsonan sampingan atau laterals. Konsonan lateral dibentuk dengan menutup arus udara di tengah rongga mulut sehingga udara keluar melalui kedua sisi atau satu sisi saja. Struktur konsonan ini adalah renggang lebar. Konsonan sampingan atau laterals. 1. Langit-langit lunak beserta anak tekaknya dinaikkan. Bersama dengan itu, pangkal lidah dinaikkan rapat pada langit-langit lunak. 2. Ujung lidah atau dan kedua sisa daun lidah yang tidak terlihat dalam gambar menyentuh rapat pada gusi sehingga arus udara melalui tengah mulut terhalang. Konsonan geseran atau frikatif. Konsonan geseran atau frikatif ialah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru sehingga jalannya udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Jadi strukturnya tidak rapat seperti pada konsonan letup tetapi renggang. Konsonan geseran atau frikatif A. Konsonan geseran labiodental F. V. Konsonan geseran labiodental terjadi bila artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah gigi atas. Bunyi yang dihasilkan adalah F, V. B. Konsonan geseran apikodental. Konsonan geseran apikodental terjadi bila artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan artikulator pasifnya ialah gigi atas. Bunyi yang dihasilkan ialah O, D. Perbedaan antara kedua bunyi itu ialah sebagai konsonan keras tak bersuara hambatannya lebih panjang, sedangkan D adalah konsonan lunak bersuara hambatannya lebih pendek. C. Konsonan geseran apikopalatal. Konsonan geseran apikopalatal terjadi bila artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan artikulator pasifnya ialah langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan R. D. Konsonan geseran lamino-alveolar. Konsonan geseran lamino-alveolar terjadi bila artikulator aktifnya ialah daun lidah dan ujung lidah sedangkan artikulator pasifnya ialah gusi. Bunyi yang terjadi ialah S, Z. Perbedaan di antara kedua konsonan lamino-alveolar itu ialah S sebagai konsonan keras tak bersuara lebih panjang hambatannya, sedangkan Z adalah konsonan lunak bersuara lebih pendek hambatannya. Jika dibandingkan dengan geseran FV dan OD, maka geseran untuk bunyi lamino-alveolar ini khususnya lebih kuat. Konsonan geseran apiko prepalatal. Konsonan geseran apiko prepalatal terjadi bila artikulator aktifnya ialah ujung lidah
dan artikulator pasifnya ialah gusi bagian belakang atau langit-langit keras depan. Bunyi yang terjadi ialah O. Perbedaan antara keduanya geseran apikoprepalatal itu ialah O, sedangkan bunyi geseran apikoprepalatal keras tak bersuara lebih panjang hambatannya, sedangkan lunak bersuara lebih pendek hambatannya. Perbedaan antara kedua konsonan lamino-alveolar itu ialah S sebagai konsonan keras yang bersuara lebih panjang hambatannya, sedangkan Z adalah konsonan lunak lebih pendek hambatannya jika dibandingkan dengan geseran F dan V dan O, maka geseran untuk bunyi lamino-alveolar ini khususnya lebih kuat. Konsonan geseran dorsovelar. Konsonan geseran dorsovelar terjadi bila artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Bunyi yang terjadi ialah X. Konsonan geseran laringan atau geseran glotar terjadi bila artikulatornya adalah sepasang pita suara. Posisi terbuka ini lebih sempit daripada glotis terbuka lebar dalam bernafas normal. Terjadinya bunyi H. Konsonan getar. Konsonan getar atau geletar ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalannya arus udara yang dihembuskan pada paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Struktur rapat renggang yaitu rapatkan, kemudian direnggangkan atau dilepaskan, atau dihambat, dilepaskan berkali-kali dengan cepat. Konsonan getar apiko-alveolar. Konsonan getar apiko-alveolar terjadi bila artikulator aktifnya yang menyebabkan proses penggentar ialah ujung lidah dan artikulator pasifnya ialah gusi. Bunyi yang dihasilkan ialah R. Konsonan getar uvular. Konsonan getar uvular terjadi bila artikulator aktif yang menyebabkan bergetarnya udara ialah pangkal lidah, lidah belakang, dan artikulator pasifnya ialah anak tekak. Bunyi yang terjadi ialah R. Semivokal. Bahwa bunyi semivokal secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal. Hubungan posisional antara penghambat artikulator dalam pengucapan semivokal adalah renggang terbentak atau renggang lebar. Menurut tempat hambatannya, artikulasinya ada dua jenis semivokal, yaitu 1. Semivokal bilabial dan labiodental. Semivokal bilabial terjadi bila artikulatornya aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas. Bunyi yang terjadi ialah W bilabial. Semivokal mediopalatal terjadi bila artikulator aktifnya ialah tengah lidah dan artikulator pasifnya ialah langit-langit keras. Bunyi terjadi ialah Y.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.